Pemirsa, Pak Menteri Keuangan sedang resah nih karena penerimaan pajak pada 2025 masih jauh dari target. Purbaya Yudisadewa mengatakan akan mengambil 6 langkah untuk mendongkrak pajak dalam waktu yang singkat. Apakah ini tepat dan akan berhasil ini ekonomi? Yuk kita lihat datanya. Bisa dilihat pemirsa, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak pada APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun rupiah. Namun berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pajak per semester 1 2025 baru mencapai 831,27 triliun rupiah atau 38% saja dari target APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun rupiah. Kinerja penerimaan semester 1 2025 ini terkontraksi sebesar 7% dari semester 1 2024 senilai 893,85 triliun rupiah. Salah satu pajak yang mengalami penurunan adalah realisasi penerimaan PPN dan PPNBM pada semester 1 2025 yang tercatat 267,3 triliun rupiah. Angka ini turun sekitar 20% dibandingkan semester 1 2024 yang mencapai 332,9 triliun rupiah. Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2025 sekitar 94,9% atau 2.076,9 triliun rupiah. Artinya pada semester 2 2025 ini otoritas pajak harus menghimpun penerimaan pajak senilai 1.245,63 triliun rupiah. Kejar setoran ya Pak Purbaya. Kita cek data berikutnya yuk. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan Jumat 26 September 2025 lalu mengungkapkan pemerintah mengupayakan setidaknya ada 6 program jangka pendek yang ia sebut quick win untuk memperbesar penerimaan pajak. Dengan demikian selisih antara realisasi penerimaan dan target pajak APBN 2025 bisa diperkecil. 6 program yang diyakini dapat kinerja penerimaan pada sisa tahun 2025 adalah pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi agar setoran pajak meningkat tanpa kenaikan tarif. Salah satunya dengan menempatkan dana milik pemerintah senilai 200 triliun rupiah di 5 bank milik negara untuk memperluas peredaran uang primer. Kedua, pemirsa menagih tunggakan pajak 200 wajib pajak yang besar dengan potensi setoran 50 triliun rupiah hingga 60 triliun rupiah. Nah, penagihan ini melibatkan kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ketiga nih pemirsa, Kemenkyu juga menargetkan percepatan penyelesaian masalah sistem inti administrasi pajak atau core tax yang sempat mengalami downtime. Keempat, memberantas rokok ilegal termasuk produk impor yang beredar melalui jalur hijau bea dan cukai atau platform daring. Purbaya menegaskan tidak akan segan menindak aparat yang terlibat. Yang kelima pemirsa, mempercepat belanja negara di kementerian dan lembaga. Purbaya menilai percepatan ini dapat menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak. Dan keenam, menguatkan pertukaran data antar instansi sesuai pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Lantas akan seberapa efektif jurus-jurus tadi? Apalagi di waktu yang singkat ini? Kita beranjak ke berikutnya. Priyanto Budi Saptono, pengajar administrasi fiskal Universitas Indonesia, memproyeksikan penerimaan pajak lebih rendah lagi, yakni sekitar 82% dari outlook atau 1.703,1 triliun rupiah apabila tren Januari hingga Agustus berlanjut. Ia juga tidak yakin gebrakan Kemenkyu pada sisa 2025 dapat mendongkrak penerimaan dalam waktu singkat. Beberapa faktor yang membuat dia tidak yakin antara lain perbaikan core tax belum sepenuhnya stabil, apalagi melihat kontribusinya ke penerimaan tahun ini sangat terbatas. Sementara penempatan dana pemerintah di bank BUMN memang bisa memperluas basis pajak pertambahan nilai, tetapi beresiko menimbulkan investasi fiktif apabila pengawasan perbankan longgar. Begitu pula
Penagihan tunggakan besar yang sangat bergantung pada ketersediaan aset yang bisa segera dilelang. Ia menilai pemerintah belum optimal menindak pengemplang pajak. Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digelar berkali-kali tidak memberi dampak signifikan pada kepatuhan formal wajib pajak. Nah kan, hayo loh. Meski kalangan ekonom kurang yakin pemirsa dengan jurus Pak Purbaya, tapi kalau saya nih sebagai masyarakat mengingat indeks ekonomi, apa-apa serba sulit. Saya sih senang Pak Purbaya tidak menyasar tambahan pajak ke rakyat demi menggenjot penerimaan negara. Udahlah, paling benar ngejar pengemplang pajak aja ya Pak ya. Pokoknya in Pak Purbaya we trust ya Pak.